Bagaimana suasana Jakarta dan sekitarnya saat libur panjang seperti saat ini? Dan untuk melihatnya, kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Selamat pagi Irin. Irin, kalau saya tahu Ragunan terkenal salah satunya dengan primata sumutser atau kawasan yang memang diperuntukkan untuk bagaimana kita berinteraksi, melihat dan mendapatkan edukasi terkait dengan primata di sana. Nah, apakah Irin kali ini masih ada di sana dan seperti apa keseruan di kawasan itu, Irin? Silakan dengan laporan langsung Anda. Iya, ya, selamat pagi Yuda, betul sekali saya masih ada di kandang primata dan tadi kalau kita live tadi pagi masih belum banyak warga atau pengunjung yang ada di samping saya ini di kandang gorila, tapi sekarang lihat deh Yuda. Warganya sudah atau pengunjungnya sudah antri ingin melihat bagaimana gorila membuka kado Natalnya. Karena ini juga bagian dari perayaan Natal, jadi ada semacam gimmick dari gorila bernama Kumbo nantinya yang akan keluar tepat pada pukul 10.30 untuk membuka kado Natal yang telah disiapkan oleh para zookeeper dari Ragunan ini. Nah, wah saya juga sebenarnya pengen sih ikut unboxing Yuda membuka kado Natal, tapi kalau untuk masuk ke dalam kandang sepertinya itu tidak boleh karena itu melanggar aturan. Jadi bagi para pengunjung yang datang ke Ragunan atau bahkan ke kebun binatang lainnya itu harus mengikuti aturan. Tidak boleh memberi makan hewan karena hewan pasti ada jam-jam makannya ya. Harus berada di area-area yang sudah ditentukan supaya menjaga keamanan, dan juga kalau dibilang jangan berisik karena gorila ini salah satu binatang yang tidak suka berisik seperti itu. Tapi lebih lanjutnya mengenai gorila dan juga sifat-sifat gorila seperti apa, karena gorila kan bukan hewan endemik. Halo Dek, bukan hewan endemik dari Indonesia. Saya sudah bersama dengan Pak Dwi yang akan menjelaskan mengenai gorila-gorila, keistimewaan gorila, terutama Kumbo ini apa sih Pak? Yang jelas dia aslinya dari Afrika, Mbak. Cuman dulu kita ambil dari kebun binatang Holet di Inggris. Ya, kalau keistimewaannya ya dia adalah primata terbesar di dunia, gorila itu. Oke, primata terbesar di dunia. Pak, tapi kan ini berarti dia dari subtropis negaranya. Kemudian dipindahkan ke negara yang dingin, kembali ke negara yang tropis ini. Ada penyesuaian-penyesuaian tidak? Dulu lumayan agak lama juga, jadi waktu kita ambil dari Inggris, dulu penyesuaiannya ada sekitar mungkin 1 bulanan. Jadi setelah 1 bulan sudah terbiasa dengan iklim dia yang ada di sini. Oke, dengan iklim hangat ini ya? Iya, betul. Oke. Kalau makanan, kan beda ya makanan Inggris dan Afrika dengan Indonesia nih Pak? Kalau makanan hampir sama sih. Dan kebetulan kalau di Indonesia kan banyak buah-buah eksotik ya, jadi cukup berlimpah, jadi tidak bermasalah sih untuk ininya, untuk adaptasi buah-buahannya. Kalau kombu ini nantinya disukanya buah apa Pak? Buah-buah yang ada di sini sih, yang buah-buah eksotik ya kayak mungkin manggis atau anggur juga dia suka sekali. Buah-buah yang musiman yang ada di sini juga dia sangat suka sekali. Duren? Durian kebetulan tidak suka kalau durian. Kalau kayak buah kesemek, terus buah rambutan, yang mangga, segala itu mereka sangat suka sekali. Iya. Aman ya duren berarti ya, buat pecinta duren aman karena kombu nggak suka duren. Iya, betul. Pak, tapi kalau untuk adaptasinya sendiri kan ini iklim Indonesia dan juga tanaman-tanaman Indonesia itu pasti berbeda dengan Afrika dan juga di Inggris ya. Ada yang berubah nggak dari polanya si gorila-gorila ini? Kebetulan di enclosure gorila ini kan ada beberapa tanaman yang bisa dimakan sama dia, kayak ada jambu air, terus kebetulan ada kelapa, dan kebetulan si Komu sangat pandai sekali dia memanjat pohon kelapa dan mengambil buah kelapanya. Dulu waktu awal di Inggris mereka dapat buah kelapa itu yang masih sudah kupasan, dan dulu kita kasih tahu mereka sedikit demi sedikit. Awalnya kita kasih kelapa yang sudah kupasan, terus lama-lama kita kasih kelapa yang ada kulitnya sampai utuh kelapa, sampai mereka bisa mengenal bahwa itu buah kelapa. Dan akhirnya kita perkenalkan juga dengan pohon kelapanya, jadi kita simpan buah kelapa itu di bawah pohonnya sampai ke atas gitu. Jadi sampai dia bisa ambil buah kelapa sendiri. Padahal gorila aslinya tidak manjat ya Pak ya? Awal-awalnya mereka tidak bisa manjat, cuman karena keterbatasan habitat, keterbatasan pakan, jadi mereka mau nggak mau harus belajar untuk bisa memanjat pohon. Oke, ya. Pak, ini sepertinya sudah mau keluar ya Pak, sudah detik-detiknya. Ya. Kita akan coba melihat ke arah sana Yuda, ini orang-orang sudah mulai, nanti saya nggak dapat posisi nih Yuda, nih lihat, orang-orang sudah, terima kasih Pak Dwi, kita akan melihat keluarnya gorila ini. Dan ini, Yuda, Anda juga bisa mendengar ada suara nyanyian-nyanyian atau panggilan-panggilan, itu suara dari siamang.
Karena kalau siamang itu dengan makin banyaknya orang atau spesies lain ya kalau kita bisa bilang, dia menandakan teritorinya supaya tidak diganggu. Bahwa ini adalah teritorinya ini dengan suara morning call ini. Jadi di sini di primata ini kita bisa belajar banyak. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sebelum gorilanya keluar karena sebentar lagi gorilanya keluar untuk unboxing kado Natal. Yuda. Baik Irin, terima kasih. Sangat menarik, tidak hanya sekedar berlibur tapi juga mendapatkan edukasi terkait dengan primata, bagaimana anak-anak juga bisa nanti mendapatkan pendidikan bahwasanya mereka bagian daripada habitat dan juga perlu dijaga dan dilindungi. Terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Ragunan, selamat bertugas kembali.